Jumpa lagi sahabat BKD, bersama saya Amfineo, analis SDM aparatur ahli muda. Kita akan bincang-bincang seputar inovasi yang telah dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu logo Assessment Center. Seperti kita ketahui bahwa pada tanggal 6 Maret 2023, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menerima hak kekayaan intelektual sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Di sini telah hadir bersama saya Bapak Goris Babo sebagai perancang logo Assessment Center Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Bapak Yohanes Styling sebagai koordinator asesor pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Untuk lebih jelasnya kita dengarkan langsung dari Bapak Goris Babo hal-hal apa saja yang mendasari sehingga Bapak menciptakan logo tersebut. Mungkin Bapak bisa memberikan gambaran singkatnya. Silakan Bapak. Baik. Terima kasih Ibu Amfi. Jadi logo Assessment Center ini awal mulanya adalah atas arahan Ibu Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui pesan WA meminta saya untuk membuatkan logo, dan pada waktu itu memang BKD sendiri sedang mempersiapkan diri untuk meresmikan fasilitas atau gedung Assessment Center ini. Ketika diminta oleh Ibu Kaban, yang dipikirkan saya saat itu adalah bagaimana mendesainnya dan seperti apa bentuk logonya. Dan saya beruntung karena bekerja di subbidang yang membawahi penilaian kompetensi manajerial dan sosial-kultural, sehingga saya paham mekanisme kerjanya, juga paham tentang metode yang digunakan dalam penilaian kompetensi, lalu orang-orang yang terlibat dalam penilaian itu. Nah, dari pengalaman itu, dari pengetahuan itu pula, saya berusaha untuk merangkumkan atau memadatkan dalam satu bentuk logo tadi. Kemudian saya terpikir lagi bagaimana cara atau bagaimana mendesainnya atau menggunakan tools atau software apa yang seperti yang kita ketahui ada banyak software, ada Corel Draw, ada Photoshop dan sebagainya. Dan pada waktu itu saya menggunakan Microsoft PowerPoint. Jadi ternyata dengan fasilitas drawing yang ada pada Microsoft PowerPoint itu kita bisa membuat atau bisa mendesain, ya, baik itu logo atau mungkin bentuk icon atau apapun yang bisa dibuat di Corel bisa juga kita buatkan dalam Microsoft ini. Kemudian saya coba membuat komponen-komponen itu, lalu dari konsep yang saya buat itu lalu saya publish di grup BKD dan mendapat respon dari Ibu Kaban sendiri, dan Ibu Kaban menyetujui, dan kemudian logo itu bisa dicetak atau dibuat dalam banner, ada juga dibuat untuk stiker seperti yang ada pada kaca di belakang kita. Baik Pak Goris, setelah mendengarkan penjelasan terkait latar belakang dari terciptanya logo tersebut, kira-kira pada logo yang kita lihat bersama itu ada terdapat unsur atau komponen yang ada pada logo seperti balok, mata atau senar. Mungkin Pak Goris bisa menjelaskan makna dari simbol-simbol tersebut. Silakan Pak Goris. Baik, secara umum dalam logo itu ada 3 komponen dasar. Yang pertama adalah 2 balok yang menyilang itu menggambarkan bangunan, karena Assessment Center selain sebagai sebuah metode juga merupakan institusi ataukah berupa bangunan yang dimana aktivitasnya terkait dengan penilaian kompetensi sendiri. Lalu
Komponen yang kedua ada mata. Mata ini yang menghubungkan dua balok tadi sehingga membentuk huruf A. A merepresentasikan asesmen. Kenapa memilih mata bukan hal lainnya? Karena pengetahuan yang saya miliki, pengalaman saya berdasarkan pengamatan yang teman-teman asesor lakukan, bahwa di dalam assessment center ini ada unsur yang namanya asesor sebagai penilai. Dan dalam melakukan penilaian hanya mengamati perilaku asesi yang dinilai. Jadi mereka menilai apa yang mereka lihat. Jadi bukan lagi diolah oleh pikiran mereka, tetapi apa yang mereka lihat. Dan kenapa mata? Mata itu bisa menggambarkan fokus diri kita. Mata itu bisa mengungkapkan kejujuran kita, integritas kita. Karena ada orang yang mengatakan bahwa dia bisa menemukan kejujuran seseorang itu dari tatapan mata. Jadi itu mata. Terus yang ketiga ada 9 senar dawai yang di ujungnya disatukan oleh 5 titik itu soalnya simbol saya mengangkat simbol sasando sebagai alat musik tradisional yang merupakan hasil karya intelektual leluhur kita dan mendapat pengakuan internasional. Dan simbol itu saya mau merepresentasikan tentang kompetensi-kompetensi yang dinilai atau yang diukur oleh para asesor tadi kaitan dengan sasando tadi. Selain itu bahwa dari kompetensi-kompetensi yang ada itu bisa menghasilkan harmonisasi yang indah, yang bagus dari seorang ASN dan dari seorang ASN. Dan ada 5 titik di ujung itu menggambarkan 5 sila, Pancasila, dan saya menjadikan sebagai dasar pedoman kita dalam pelaksanaan penilaian kompetensi manajerial sosial kultural. Jadi kita tidak menambah unsur lainnya, tapi kita jadikan Pancasila sebagai dasar. Karena di dalam itu membuat hal yang sangat prinsipil tentang keadilan, tentang kemanusiaan, tentang persatuan, tentang keyakinan akan ketuhanan yang besar. Artinya dalam pelaksanaan baik itu penyelenggara maupun para asesor itu berpegang teguh pada prinsip 5 dasar itu. Lalu tentu ada tulisan assessment center meningkat, dan di luar itu ada tulisan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, karena memang assessment center ini dia berada pada atau menjadi bagian dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, bukan sebuah institusi atau bukan sebuah lembaga atau bukan juga sebuah bangunan yang berdiri sendiri, tapi dia merupakan bagian dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Baik Pak Boris, artinya logo tersebut ini dia mempunyai makna yang kuat bagi menjadi panduan, maksudnya bagi asesor maupun asesi yang dinilai ya. Nah baik, saya beralih ke Pak Hans. Mungkin Pak Hans bisa menjelaskan sedikit mengenai seberapa pentingnya logo bagi assessment center. Silakan Pak Hans. Baik, terima kasih Ibu Alfi, Pak Greg. Yang pertama-tama saya ingin mengapresiasi logo yang sudah dibuat oleh atau didesain oleh Pak Greg, karena logo ini menurut saya itu menginterpretasikan berbagai hal yang ada di assessment center. Saya contohkan bahwa di dalam logo itu kalau saya lihat itu mengkombinasikan hal-hal aturan-aturan yang ada terkait dengan penilaian kompetensi dan juga mengkombinasikan dengan budaya lokal. Misalnya tadi ada kombinasi dengan sasando, kemudian nilai-nilai Pancasila. Jumlah sasando pun ada maknanya terkait dengan 9 kompetensi ASN. Kurang lebih seperti itu saya menginterpretasikan. Nah, makna logo ini sangat penting bagi kami. Yang pertama, logo ini merupakan, kalau kita lihat, adalah sebuah brand. Jadi membedakan atau memberikan ciri khas dari assessment center Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, sehingga membedakan kita dengan yang lainnya. Yang kedua,
logo ini memberikan nilai-nilai atau hal-hal falsafah yang sangat mendasar bagi asesor dalam hal ini untuk melaksanakan pekerjaannya. Artinya kalau kita lihat misalnya kita dibatasi oleh aturan-aturan, dibatasi atau kita mempedomani aturan-aturan yang ditepati, 5 dasar Pancasila, kemudian ada juga 9 kompetensi dan mata yang dari penjelasan yang sangat spesifik bahwa mata itu sebagai tugas asesor itu adalah mengamati, tapi juga di situ tercermin integritas. Nah, dengan adanya lambang ini semakin memperkuat kami asesor untuk memiliki identitas diri sebagai lambang yang semakin menguatkan kerja kami dalam melaksanakan tugas-tugas untuk melaksanakan penilaian kompetensi. Jadi di situ ada petasa daerah, tetapi juga ada panduan nilai dan norma-norma dalam pelaksanaan penilaian kompetensi. Saya kira demikian, Pak. Terima kasih Pak Hans. Masih ada lagi pertanyaan berikut Pak Hans. Kira-kira apa urgensinya logo ini sehingga didaftar pada HAKI? Silakan Pak Hans. Baik, untuk HAKI itu adalah sebuah jaminan perlindungan untuk kekayaan intelektual dan pengakuan kekayaan intelektual akan sebuah karya ya, intelektualitas dari seseorang atau dalam sebuah lembaga. Nah, dalam hal ini logo assessment center. Nah, dengan adanya perlindungan ini artinya bahwa logo ini sudah diakui oleh negara dan memiliki ciri khas yang unik dan tersendiri dibandingkan dengan yang lain. Dengan adanya pengakuan ini, tidak ada orang yang bisa menggunakan logo ini secara sembarangan. Kemudian logo ini juga terdaftar secara resmi adalah milik Assessment Center Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan ini saya juga menganggap ini sebuah apresiasi atas orisinalitas hasil karya intelektual dari BKD Provinsi NTT yang didesain oleh Pak Boris. Saya rasa demikian. Baik, artinya logo yang sudah terdaftar pada HAKI ini memberi kekuatan ya bagi kita BKD dalam memberikan penilaian, itu menjadi ciri khas kita. Berikut Pak Hans, masih ada lagi pertanyaan Pak Hans. Kira-kira apa harapan ke depan dengan adanya logo ini? Harapan ke depan kita apa? Silakan. Ya, tadi sudah saya sampaikan Ibu Ampi bahwa logo ini adalah identitas diri kita. Jadi dengan logo atau simbol yang kita miliki ini, orang akan ketika melihat, oh itu Assessment Center BKD Provinsi NTT. Nah, diharapkan dengan adanya logo dan nilai-nilai falsafah yang terkandung di dalamnya, itu bisa menjadi panduan bagi asesor untuk bekerja, kemudian bisa menjadi branding juga bagi Assessment Center untuk keluar berkompetisi, bukan hanya di lingkungan pemerintah Provinsi NTT untuk melakukan penilaian kompetensi, tapi juga bisa berbicara di tingkat nasional dengan ciri khas kekhasan kita dengan nilai-nilai tradisional yang dikombinasikan dengan nilai-nilai nasional. Nah, itu menurut saya itu hal yang unik dan menjadi identitas bagi kita untuk mengerjakan tugas dalam hal ini melakukan penilaian kompetensi. Saya rasa demikian, Pak. Baik, terima kasih Pak Hans. Dari Pak Boris sendiri bagaimana kira-kira harapan kedepannya dengan logo tersebut Pak Boris? Orang sering mengatakan begini, sebuah gambar itu lebih bermakna daripada 1000 kata-kata. Artinya logo Assessment Center ini merupakan pemadatan dari keseluruhan apa itu yang terkait Assessment Center tadi. Di mana tadi di awal itu menggambarkan metode, menggambarkan bangunan, institusi, dan juga mekanisme kerja di dalamnya. Jadi dengan melihat logo, orang langsung ingat seperti yang disampaikan, orang langsung ingat oh ini BKD. Jadi lihat logo Assessment Center, maka orang akan ingat dengan BKD dan bagaimana proses kerja pada Assessment Center itu sendiri. Harapan lainnya bahwa dengan adanya logo ini ya semakin ya, dijiwai kami sebagai para asesor
dalam pelaksanaan tugas kami untuk tetap mengedepankan filosofi yang terbuat di dalam logo ini. Kira-kira itu dari saya, Tuan. Terima kasih. Dari penjelasan Bapak berdua, dapat saya simpulkan bahwa logo Assessment Center ini hak cipta dari ASN BKD yang telah terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM sebagai bentuk pengakuan dan perlindungan atas hak cipta. Yang berikut, logo Assessment Center memiliki makna filosofi yang mendalam dan menjadi landasan dalam penilaian kompetensi manajerial dan sosial kultural. Terima kasih. Demikian saja pertanyaan saya kepada Bapak berdua. Dengan berakhirnya pertanyaan tersebut dan penjelasan dari Bapak berdua, maka berakhirlah sudah bincang-bincang santai kita seputar logo Assessment Center Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. ASN berkompeten, entitas